Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jamain. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang paling utama, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita hadir dalam perkuliahan kita pada pagi hari ini tanpa kekurangan apapun. Siap. Selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan berkat dan rahmat beliau kita mendapatkan syafaat beliau di kemudian akhir kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu yang hadir pada pagi hari ini dan yang saya segani teman-teman mahasiswa seperjuangan sekalian. Pada pagi hari ini izinkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu tentang bertemakan kecelakaan kerja. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dina Aryu Wardani, Muhammad Iqbal Rahab, saya sendiri, dan Talia Ika Putri Siregar akan memulai presentasi pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami akan memulaikannya. Di dalam kecelakaan kerja, di sini kami memuat 3 poin penting, yaitu penyebab kecelakaan kerja, kecelakaan menurut jenis pekerjaan, dan kerugian oleh karena kecelakaan kerja. Kami akan membahas 3 poin penting dari kecelakaan kerja ini di dalam presentasi kami. Yang pertama yaitu penyebab kecelakaan kerja. Sebelum kita mengetahui apa itu penyebab kecelakaan kerja, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu kecelakaan kerja, sehingga kita dapat menentukan apakah itu penyebabnya. Kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Pasal 1 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kecelakaan adalah suatu kejadian tidak terduga dan tidak dikehendaki dan yang mengganggu suatu aktivitas atau pekerjaan yang telah diatur. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian, baik itu waktu, harta, benda atau properti maupun korban jiwa. Jadi di sini kecelakaan kerja itu adalah sesuatu yang tidak kita duga bisa terjadi dalam pekerjaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri kita, bagi pekerja. Kemudian penyebab kecelakaan kerja. Dalam buku Accident Prevention, Henrich tahun 1972 mengemukakan suatu teori sebab akibat terjadinya kecelakaan yang selanjutnya dikenal dengan teori domino. Dari teori tersebut digambarkan bahwa timbulnya suatu kecelakaan atau cedera disebabkan oleh 5 faktor penyebab yang secara beruntun dan terdiri di sejajar antara faktor satu dengan yang lainnya. 5 faktor tersebut adalah 1. Domino kebiasaan atau kondisi kerja. 2. Domino kesalahan atau kelalaian manusia. 3. Domino tindakan dan kondisi tidak aman. 4. Domino kecelakaan dan 5. Domino cedera. Dimaksud di sini apakah itu domino? Seperti kita lihat itu domino itu jika kita susun, dia itu kan seperti kotak-kotak. Jadi jika kita susun dia itu ada 5 poin di situ, yaitu poin dalam penyebab kecelakaan kerja. Jadi faktor-faktor ini jika salah satu dari domino itu kita geser, maka itu dapat jatuh dan mengakibatkan kecelakaan berantai atau kejatuhan yang berantai gitu terhadap domino-domino yang lain. Jadi disitulah dijelaskan bahwa teori domino itu dia penyebab kecelakaan itu timbul dari kejatuhan dari domino yang lain. Kelima faktor ini tersusun layaknya kartu domino yang diberdirikan. Jika satu kartu jatuh, maka kartu ini akan menimpa kartu lain hingga kelimanya akan roboh secara bersama. Jika satu bangunan roboh, kejadian ini akan memicu peristiwa beruntun yang menyebabkan robohnya bangunan lain. Seperti saya jelaskan tadi, jika satu domino jatuh, maka domino yang lain akan ikut terjatuh. Bagaimana kita cara menanggulanginya? Yaitu kita bisa melihat 98% yang menyumbang tingkat kecelakaan dari domino ini adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Jadi
jika kita ingin menghentikan domino ini, kita cukup membuang yang atau memperhatikan dari faktor domino tindakan dan kondisi tidak aman, sehingga kita dapat mencegah yang tindakan domino lain yang mengakibatkan salah satu dominonya jatuh, seperti itu. Kemudian kita akan masuk kepada prinsip dan konsep dasar SMK3. Berdasarkan teori dari Henrik tersebut, Beard dan Germain tahun 1986 memodifikasi teori domino dengan merefleksikan ke dalam hubungan manajemen secara langsung dengan sebab akibat kerugian kecelakaan. Model penyebab kerugian melibatkan 5 faktor penyebab secara berentetan. Kelima faktor tersebut adalah satu, kurangnya pengawasan, yaitu faktor ini meliputi ketidaktersediaan program atau standar yang tidak terpenuhi standarnya. Kemudian yang kedua, sumber penyebab dasar. Faktor ini meliputi faktor personal dan pekerjaan. Kemudian ada penyebab langsung, yaitu faktor di mana tindakan dan kondisi yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian yang keempat ada insiden. Hal ini terjadi karena adanya kontak dengan energi atau bahan-bahan yang berbahaya atau yang lainnya. Kemudian ada yang kelima yaitu kerugian, yaitu sebab akibat yang yaitu yang meliputi harta. Baik, bisa kita lihat next. Bisa kita lihat dari tabel berikut ini, yaitu penyebab kecelakaan kerja. Itu ada memuat 2 poin penting, yaitu sebab seperti yang saya jelaskan dari prinsip dan konsep dasar SMK3, yaitu di sini penyebab kecelakaan kerjanya ada sebab dasar atau asal mula. Seperti saya jelaskan tadi, yaitu sebab atau faktor yang mendasari secara umum terhadap kejadian atau peristiwa kecelakaan. Kemudian ada sebab utama, yaitu adanya faktor dan persyaratan K3 yang belum dilaksanakan secara benar atau berdasarkan substandar. Kemudian, next, kita bisa melihat dari penyebab kecelakaan kerja dari sebab dasar atau asal mula, yaitu sebab dasar kecelakaan kerja di industri antara lain meliputi faktor 1. Komitmen atau partisipasi dari pihak manajemen atau pimpinan perusahaan dalam upaya penerapan K3 di perusahaan. 2. Manusia atau para pekerjanya sendiri. 3. Kondisi tempat kerja dan sarana kerja dan lingkungan kerja. Itu adalah sebab dasar atau asal mula. Kemudian kita akan melihat sebab utama, yaitu di mana sebab utama kecelakaan kerja antara lain 1. Faktor manusia atau yang dikenal dengan istilah tindakan tidak aman. Seperti saya bilang tadi, tindakan tidak aman ini adalah yang menyumbang 98% tingkat terjadinya penyebab kecelakaan menurut teori domino tersebut. Yang kedua, faktor lingkungan atau yang dikenal dengan kondisi tidak aman. Yang ketiga, interaksi manusia dan sarana pendukung kerja. Baiklah, itu tadi penyebab kecelakaan kerja yang saya jelaskan. Kemudian kita akan melanjut kepada kecelakaan kerja menurut jenis pekerjaan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Thalia. Saya persilakan. Silakan. Ini. Siapa yang pemakalah berikutnya? Dina. Thalia, Pak. Oke, silakan Thalia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu kecelakaan kerja menurut jenis pekerjaannya, yang itu ada 5. Yang pertama, pekerjaan pabrik kimia, pekerjaan proyek bangunan, pekerjaan listrik, pekerjaan batu bara. Selanjutnya contoh kasus kecelakaan kerja menurut jenis pekerjaannya. Di sini kami mengambil kejadian pada tahun 2019 terjadi ledakan di sebuah pabrik pestisida milik Tianjia Chemical Company di Cina Timur yang dilaporkan menewaskan 42 orang dan mencederai 600 pegawai lainnya. Lalu ada peristiwa yang terjadi di Tol Depok Antasari pada tahun 2018 karena 6
girder BEM jatuh dan menimpa dam truk serta ekskavator. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun proyek sempat dihentikan dan diduga peristiwa ini terjadi akibat kesalahan manfer atau alat berat yang menyenggol girder paling ujung yang menimbulkan efek domino tergulingnya girder yang lainnya. Selanjutnya, kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wampu, Desa Rih Tengah, Kecamatan Kuta Bulu, Karo, Sumatera Utara. Kecelakaan ini menewaskan 6 dan 7 lainnya luka-luka akibat tersengat listrik. Selanjutnya yaitu kasus tentang 3 pekerja tambang batubara di kota Sawah Lunto yang tewas setelah tertimbun reruntuhan di dalam kedalaman 150 meter dari permukaan tanah. Diduga terjadi karena akibat lubang tambang runtuh sehingga menimbun pekerja yang berada di dalam lubang. Yang terakhir yaitu kasus kecelakaan yang terjadi pada tahun 2011 di kilang Pertamina Cilacap yang menewaskan 3 orang dan 4 lainnya yang harus dirawat di Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Pekerja terjatuh di bak penampungan lumpur minyak saat sedang membersihkan tangki minyak. Lalu selanjutnya ada video contoh kasus kecelakaan kerja yang akan dijelaskan oleh Dina. Ini videonya bisa hidup nggak ya? Seharusnya bisa, Pak. Iya. Gimana cara ngidupkannya nih, Din? Kalau nggak ada, saya lihat apanya ini. katanya kan kayaknya itu bisa hidup dari, itu kan saya yang buat gitu kan, Pak. Jadi mungkin bisa hidup dari laptop saya, tapi saya nggak pakai laptop pula, Pak. Karena laptop saya ketinggalan di kampung, terus saya di Medan. Oh, ini Tapi kalau misalnya, ya, jadi saya jelasin aja kali ya, Pak. Jelasin aja apa ininya. Oke, silakan. Oke, jadi di video itu merupakan kecelakaan kerja pada proyek di Rumah Sakit Islam Unisma Malang pada hari Selasa tanggal 8 September tahun 2020. Jadi kronologi kejadiannya, 4 orang pekerja bangunan itu terjatuh dan tewas dalam kecelakaan kerja pembangunan Rumah Sakit Islam Unisma Malang, di mana saat kejadian tersebut 11 orang pekerja naik ke lantai 5 dan pembangunan gedung baru dengan menggunakan lift rakitan. Saat berada di lantai 5, diduga seling besi lift rakitan putus hingga membuat 11 orang pekerja terjatuh. 4 orang pekerja tewas di lokasi kejadian dan 6 lainnya mengalami luka berat. Ada 2 penyebab yang menjadi kemungkinan lift pekerja tersebut terjatuh, lift rakitan tersebut terjatuh. Yang pertama, klem yang patah serta main rope yang terlepas. Kemudian yang kedua, tidak adanya main safety atau tie rod. Gitu, Pak. Lanjut. Next, Pak. Oke, jadi selanjutnya ada kerugian oleh karena kecelakaan kerja. Jadi kerugian oleh karena kecelakaan kerja itu ada 2. Yang pertama kerugian atau biaya langsung atau direct cost, dan kerugian atau biaya tidak langsung atau indirect cost. Kerugian atau biaya langsung adalah suatu kerugian yang dapat dihitung secara langsung dimulai dari terjadinya peristiwa sampai dengan tahap rehabilitasi atau pemulihan. Seperti yang pertama penderitaan tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan keluarganya. Yang kedua, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Yang ketiga, biaya pengobatan dan perawatan. Yang keempat, biaya kompensasi pembayaran asuransi kecelakaan. Yang kelima, biaya perbaikan peralatan yang rusak. Kerugian atau biaya tidak langsung atau indirect cost merupakan biaya yang biasa juga disebut dengan biaya terselubung atau tersembunyi, yang merupakan kerugian yang berupa biaya yang dikeluarkan dan meliputi sesuatu yang tidak terlihat pada waktu kejadian atau setelah terjadinya kecelakaan. Biaya tidak langsung ini antara lain, hilangnya waktu kerja dari tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Yang kedua, hilangnya waktu kerja dari tenaga kerja yang lainnya, seperti rasa ingin tahu ataupun membantu. Dan yang terakhir adalah terhentinya proses produksi sementara, kegagalan pencapaian target, dan kehilangan bonus atau lainnya.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan hasil presentasi kami. Dan inilah presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini tentang kecelakaan kerja. Dan kami akan melanjutkan kepada sesi diskusi, yaitu tanya jawab. Di sini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk, dan kami akan menjawabnya sekarang. Ada berapa, Iqbal? Yaitu yang pertama dari... Halo, Ya, Pak? ada berapa orang? 3 orang, Pak. Oke, baik, silakan. Oh ya, kan semalam kan kami sudah ngirim materinya, Pak. Jadi mereka sudah bertanya gitu, Pak. Oh iya, oke. Untuk mempersingkat waktu presentasinya gitu, Pak. Iya, boleh, silakan. Siapa aja, Iqbal, tolong dikasih tahu. Diulas lagi pertanyaan. Baik, Pak, baik. Baiklah, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Apriana. Yang pertanyaannya adalah apa yang menjadi penyebab pekerja baru rentan mengalami kecelakaan kerja atau menderita PHK, dan solusi apa yang paling tepat untuk pekerja baru tersebut? Sebelum saya menjawabnya, apakah Rizky Apriana ada di grup ini? Apakah ada di Zoom ini aktif? Halo, Assalamualaikum Iya, Rizky. Baik, Direspon Rizky. terima kasih. Baik, Iya, saya Pak. akan menjawabnya. Berdasarkan data dari Bureau of Labor Statistic atau BLS, mayoritas kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dialami oleh pekerja baru karena kurangnya pengalaman atau tidak dilatih dengan benar atau tidak memahami kebijakan K3 yang berlaku. BLS juga menyatakan hampir sepertiga dari total cedera atau penyakit akibat kerja atau PHK non-fatal di tempat kerja dialami oleh pekerja dengan pengalaman kurang dari 1 tahun. Nah, dari jawaban tersebut saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pekerja baru itu kenapa dia bisa mendapatkan kecelakaan atau kenapa dia bisa mendapatkan PHK gitu. Karena kurangnya pengalaman. Rata-rata seperti itu. Rata-rata pekerja baru itu dia itu kurangnya pengalaman, atau bisa juga dia itu tidak benar atau tidak terlatih dengan benar untuk memahami kebijakan ketiganya gitu. Tapi yang paling utama itu dia karena kurangnya pengalaman, seperti itu. Kemudian selain itu OSH juga menyatakan bahwa banyak faktor yang membuat pekerja baru mengalami cedera atau menderita PHK pada 1 hingga 3 bulan pertama di tempat kerja. Itu yang menjadi faktor-faktornya, yaitu kurangnya pengalaman kerja, kurangnya pemahaman tentang pekerjaan dan lingkungan kerja. Nah, 2 ini tadi sama seperti BLS tadi. Kemudian yang ketiga yaitu keengganan untuk mengajukan pertanyaan atau menunjukkan kurangnya pemahaman mereka mengenai K3. Jadi sudah tidak tahu, tidak mau lagi mengajukan pertanyaan. Itu yang mengakibatkan kecelakaan tadi. Kemudian kurangnya pengawasan dari supervisor terhadap pekerja. Kemudian ada tekanan untuk bekerja lebih cepat, pekerja rentan mengalami stres, pekerja kurang peduli terhadap K3, pekerja baru saat bekerja di lapangan atau di kerja area tidak mengenali potensi bahaya di area kerjanya. Kemudian tidak memahami aturan yang jelas untuk penggunaan peralatan di sana dan tidak terbiasa dengan tata letak area kerja. Kemudian pekerja baru juga mengabaikan rambu-rambu K3 dan prosedur kerja aman atau melakukan jalan pintas shortcut saat melakukan pekerjaan. Kemudian pelatihan K3-nya untuk pekerja tidak memadai. Nah, seperti itu tadi menurut H, faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja. Kemudian apa solusinya? Solusinya yaitu kita dapat melihat pekerja itu dari kemampuannya, di mana perusahaan itu harus melakukan penilaian terhadap kemampuan pekerja. Contohnya kita sebagai perusahaan melakukan penilaian itu terhadap kesehatan pekerjanya. Kemudian pengalaman pekerjaan si pekerja sebelumnya. Kemudian pemahaman pekerja terhadap lingkungan kerja dan pekerja tersebut gitu. Jadi kita harus melihat kesehatannya, pengalaman kerjanya sebelumnya, atau pemahaman dia terhadap lingkungan pekerjaannya ini. Kemudian
Yang kedua ada safety induction, yaitu merupakan sesi training atau pengenalan terhadap lingkungan kerja yang membahas segala hal yang berhubungan dengan K3. Yaitu di sini kita memberikan edukasi tentang yang segala hal tentang berhubungan dengan K3. Tidak hanya kita memberikan edukasi, kita juga sebagai perusahaan harus meluangkan untuk mengajak pekerja berkeliling seperti itu, mengenalkan tempat dan di mana tempat-tempat yang berpotensi sebagai insiden kecelakaan. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan pengendalian, di mana perusahaan harus dilibatkan perwakilan pekerjanya dan manajemen K3-nya dalam diskusi tentang risiko dan cara terbaik untuk memastikan pekerja baru melakukan aktivitasnya dengan aman dan selamat. Kemudian yang paling penting di sini adalah kita sebagai perusahaan harus menekankan pentingnya melaporkan bahaya kecelakaan kerja atau nyaris atau yang sudah terjadi. Kemudian kita sebagai perusahaan juga harus membuat prosedur atau peraturan yang diperlukan untuk pengawasan pekerja. Jika diperlukan, pastikan alat pelindung diri atau APD yang sesuai disediakan secara cuma-cuma oleh kita seperti itu. Kemudian informasi berupa instruksi langsung di dalam pekerjaan juga harus kita berikan supaya kita dan pekerja dapat mengetahui potensi-potensi dalam yang menyebabkan insiden dalam kecelakaan dalam bekerja. Kemudian selain kita memberikan instruksi, kita sebagai perusahaan harus mengadakan pengawasan terhadap pekerja baru kita tersebut. Kemudian kita berikan tes kepada pekerja mengingat instruksi, apakah dia mengingat instruksi atau informasi yang telah kita berikan. Mungkin itu tadi penyebab yang menjadi penyebab pekerja baru rentan mengalami kecelakaan kerja dan solusi yang tepat kita berikan kepada dia. Apakah Saudari Rizky Afriana dapat menerimanya? Gimana Rizky? Baik, terima kasih kepada Iqbal. Sangat memuaskan jawabannya. Baik, terima kasih Saudari Rizky atas tanggapannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Iqbal, Bapak salut. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya akan ya, cuman saya pesan. Gimana Pak? Mau kasih komen pun saya nggak berani. Ya Pak. Karena sudah dijawab semua. Cuman saya pesan pada adik-adik. Ya tadi karena penyebab kerja karena pemula ya, kerja pemula yang belum tahu lingkungan kerjanya, terutama pada adik-adik ini ya, berjalan waktu adik-adik akan menjadi pemula bekerja di sebuah perusahaan. Mau tidak mau ketika kita masuk di sebuah pekerjaan itu kita harus siap dengan resiko baik buruknya. Jadi mesti siap dulu ya, kalau tak siap dulu jangan macam-macam. Misalnya adik-adik tamat dari SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat spesialisasi K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Ketika melamar di sebuah perusahaan dengan apa yang kita lamar, dengan apa yang kita inginkan, kita harus siap ya, harus siap dengan resikonya, harus siap dengan resiko baik buruknya. Kalau tak siap itu yang mengakibatkan nanti ya kita lebih cepat di PHK oleh manajemen sebuah perusahaan. Nah, itu aja kata kuncinya. Ya, tadi sudah cukup banyak, itu bagus jawaban dari Iqbal. Cuman saya pesan itulah salah satunya. Jadi besok adik-adik ketika melamar kerja harus siap. Jangan coba-coba, nggak bisa coba-coba adik-adik. Ya, itu ya pengalaman yang Bapak alami ya. Karena dulu waktu saya bekerja di Matahari 3 bulan itu kayak kuli ya, karena saya punya sekolah 6 bulan saya udah jadi koordinator. Habis itu gitu saya tamat sarjana saya jadi supervisor. Nah, jadi kita mesti begitu adik-adik. Nah, itulah pengalaman yang saya alami. Oke, baik, terima kasih Iqbal. Silakan diambil alih untuk jawab pertanyaan kedua. Baik Pak, terima kasih atas penambahan dari jawaban saya Pak. Kemudian bentar. Untuk jawaban. Bentar, nanti kalau habis Zoom-nya kita tuntaskan Zoom kira-kira 15 menit lagi ya. Iya Pak, baik Pak. Silakan diambil alih. Baik, kita lanjutkan. Untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh teman saya Dina Ayu Wardani. Tolong diulas lagi, Dina, pertanyaannya, Dek.
Baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi selanjutnya adalah pertanyaan dari Khadijah, yang pertanyaan efektif bila dimulai dengan memperbaiki manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Pertanyaannya, bagaimana SMK 3 di Indonesia pada masa menjadi indikator dikatakan suatu perusahaan berhasil dan efektif dalam melakukan upaya pencegahan kecelakaan? Mungkin teman-teman yang belum jelas mengenai pertanyaannya bisa dibaca di room chat. Jawab. Menurut Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan SNI terkait SMK 3 sebagai upaya preventif yang bisa dilakukan pimpinan organisasi untuk bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan pekerja, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi, sebentar ya Pak. Ini tadi pertanyaan siapa, Dina? Pertanyaannya Khadijah, Pak. Yang bagaimana SMK 3 di Indonesia pada masa pandemi dan apa perbedaannya pada masa sebelum pandemi? Oke, silakan dijawab. Di room chat ada, Pak. Oke, Pak. Pandemi COVID-19 merupakan darurat kesehatan yang bersifat langsung. Langkah-langkah untuk menyikapi pandemi ini juga berdampak langsung kepada pasar, industri, kemudian produksi barang dan jasa, dan permintaan, konsumsi dan investasi, serta dunia kerja. Lalu, bagaimana cara kita untuk memastikan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja selama pandemi? Jadi, menurut Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja nomor 155 dan rekomendasi nomor 164 tentang hak, peran, dan tanggung jawab, menawarkan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan untuk mengurangi dampak negatif keselamatan dan kesehatan kerja dari pandemi seperti COVID-19 di dunia kerja. Di antaranya adalah pengusaha atau perusahaan harus diminta untuk memastikan sejauh dapat dipraktikkan secara wajar, tempat kerja, mesin, peralatan, dan proses di bawah kendali mereka dalam kondisi aman dan tempat resiko terhadap kesehatan dan bahwa zat dan agen kimia, fisik, serta biologis yang ada di bawah kendali mereka terbebas dari resiko kesehatan ketika langkah-langkah perlindungan yang tepat diambil. Perusahaan harus diminta untuk menyediakan pakaian pelindung yang memadai dan alat pelindung diri untuk mencegah sejauh dapat dipraktikkan secara wajar resiko dari kecelakaan atau dampak buruk terhadap kesehatan akibat pandemi COVID-19. Kemudian pakaian dan alat pelindung yang harus disediakan juga tidak membebankan biaya apapun kepada para pekerja. Perusahaan diminta untuk menyediakan langkah-langkah untuk menangani keadaan darurat dan kecelakaan, termasuk pengaturan pertolongan pertama yang memadai. Perusahaan harus memastikan bahwa pekerja dan perwakilan mereka dikonsultasikan, diinformasikan, dan dilatih mengenai K3 terkait dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya, pekerjaan dan perwakilan dari para pekerja memiliki hak untuk menerima informasi dan pelatihan yang memadai tentang K3, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Mereka juga harus dimungkinkan untuk menyelidiki dan mengkonsultasikan oleh para pengusaha tentang semua aspek K3 terkait dengan pekerjaan mereka. Para pekerja juga memiliki hak untuk menyingkirkan dari situasi kerja yang menurut mereka cukup beralasan akan menimbulkan bahaya serius bagi kehidupan dan kesehatan mereka. Pekerja harus bekerja sama dengan perusahaan di bidang K3, di mana kerjasama tersebut mencakup menjaga dengan wajar keselamatan diri sendiri, serta orang lain yang mungkin terkena dampak dari tindakan atau kelalaian di tempat kerja. Kemudian mematuhi instruksi yang diberikan untuk keselamatan dan kesehatan mereka sendiri dan orang lain. Kemudian menggunakan perangkat keselamatan dan alat pelindung diri dengan benar, dan tidak membuatnya tidak beroperasi. Karena alat perlindungan diri merupakan salah satu kunci penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Selanjutnya adalah melaporkan dengan segera mungkin kepada atasan situasi yang mereka yakini dapat menimbulkan bahaya dan yang tidak dapat mereka perbaiki sendiri. Melaporkan setiap kecelakaan atau dampak yang terjadi pada kesehatan dalam kegiatan terkait pekerjaan.
Jadi dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara SMK 3 atau sistem manajemen K3 baik dalam masa pandemi maupun baik sebelum masa pandemi ataupun dalam masa pandemi. Karena pada hakikatnya sekalipun kita tidak berada dalam masa pandemi, sistem manajemen K3 tetap harus dilakukan. Namun mungkin yang paling penting adalah ketika masa pandemi, penjagaan keselamatan dan kesehatan kerja harus semakin dikuatkan atau semakin menjadi hal yang paling penting dan krusial dalam bekerja, khususnya di tempat kerja. Karena ada banyak hal seperti yang bisa kita lakukan, seperti misalnya menjaga jarak, kemudian melakukan PHBS ketika sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan, dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Itu dulu ditanggapi atau langsung ke pertanyaan kedua? Karena Khadijah punya pertanyaan kedua, Pak. Ya, ada yang gimana Khadijah? Apakah beda? Tadi sudah dijawab oleh Untuk pertanyaan pertama mengenai bagaimana SMK 3 di Indonesia pada masa pandemi dan apa perbedaannya masa sebelum pandemi dengan saat ini. Itu sudah terjawab ya. Sebelum dan sesudah tadi si Dinai sudah sampaikan tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan nanti kalau setelah udah pandemi, pada waktu saat pandemi ada perbedaan, nanti makin rugi perusahaan, ya makin tidak tercapai target yang diinginkan, kemudian tidak mungkin tercapai juga apa yang diinginkan oleh pekerja. Jadi mesti ada sinkronisasi antara pekerja dengan perusahaan. Jadi tidak ada bedanya ya. Oke. Yang bedanya cuma kita aja kan. Kalau misalnya kita kuliah ini ya sebelum pandemi tatap muka, saat pandemi ya daring, ya itu aja bedanya. Ya, tapi kalau pekerja saya rasa nggak ada bedanya itu ya. Kecuali dia tenaga administrasi ya. Tenaga administrasi mungkin dia perlu daring. Tetapi kalau dia mungkin pekerjanya mesti langsung berhubungan dengan pekerjaannya, nggak mungkin daring. Cuman mungkin shiftnya dibagi. Ya, kalau tadinya misalnya 1 minggu dia bekerja 7 hari, mungkin bekerjanya 3 hari untuk antisipasi tentang kesehatan tadi. Kemudian income-nya juga berubah. Itu udah saya alamin ya. Saya alamin itu udah pernah saya tanya ke perusahaan-perusahaan. Ya, kerjanya gimana, Dek? 1 minggu cuma 2 hari, Pak. Senin sama Kamis. Jadi income-nya gimana? Ya supaya sama-sama kerja, tidak ada PHK, maka 1 minggu itu dibagi 2 shift, ya 1 orang 3 hari, 1 orang 3 hari. Jadi income-nya jadi dua-dua pekerja tidak di PHK, tapi income-nya yang berubah. Nah itu biasanya, ya. Oke baik. Pertanyaan kedua langsung dijawab, Dina. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah indikator apa saja yang dapat dikatakan sebagai indikator suatu perusahaan berhasil dan efektif dalam melakukan upaya pencegahan kecelakaan. Jadi, ketika kita mengidentifikasi dan menggunakan sebuah indikator-indikator dalam mengevaluasi kemajuan keselamatan dan kesehatan kerja, ada 5 indikator yang biasa disingkat dengan SMART atau SMART, di mana SMART tersebut digunakan untuk mengukur kemajuan dan pentingnya memilih kriteria, yaitu spesifik, kemudian measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevan, kemudian time bound atau terikat dengan waktu. Jika indikator-indikator SMART tersebut dapat membantu kita untuk mengukur kemajuan dan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dengan cara yang sama dengan mengukur kemajuan dalam bidang lain. Indikator tersebut digunakan untuk mengevaluasi di mana harus ditetapkan pada awal periode bersama dengan perencanaan bisnis lainnya. Selain indikator umum, perhatian khusus juga harus diberikan kepada indikator untuk area yang berfokus untuk perbaikan, misalnya untuk mengatasi masalah signifikan yang berkaitan dengan stres kerja. Selain SMART,
ada beberapa elemen-elemen penting yang digunakan untuk membentuk sebuah safety program yang efektif, di mana yang pertama komitmen dan keterlibatan manajemen. Komitmen ini harus menjadi prioritas utama seorang pemimpin dan manajemen dalam mewujudkan program K3 yang efektif. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menyertakan pentingnya K3 dalam misi perusahaan dan melibatkan pekerjaan untuk mengikuti semua prosedur K3. Yang kedua adalah identifikasi bahaya dan penilaian resiko, di mana program ini berisi proses untuk mengenali bahaya pada suatu pekerjaan dan membuat identifikasi bahaya dan nilai dari resiko tersebut, kemudian melakukan pengendalian terhadap resiko bahaya yang telah diidentifikasi. Yang ketiga adalah kebijakan dan peraturan K3 yang harus dibuat secara tertulis. Dalam hal ini adalah manajemen harus bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan peraturan K3 yang jelas bagi pekerjaannya. Selanjutnya adalah pelatihan pekerja, di mana setelah yang dijelaskan oleh Iqbal tadi, bahwa pelatihan K3 merupakan program yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kompetensi dan pemahaman K3 pekerja yang mumpuni secara tidak langsung dapat meningkatkan budaya dan perilaku K3 yang akhirnya akan meminimalkan kecelakaan kerja. Yang kelima adalah pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja atau insiden, di mana terdapat beberapa tujuan dari pelaporan dan penyelidikan ini. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kronologi kecelakaan yang benar. Yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dan yang ketiga adalah untuk menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi program K3 setiap tahun, yang seperti saya jelaskan, kita bisa menggunakan kelima indikator yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu SMART, spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevan, dan time bound atau terikat pada waktu. Jadi apabila indikator-indikator tadi tercapai, maka bisa dipastikan bahwa sistem manajemen K3 yang ada di perusahaan sudah dapat dijalankan dengan baik dan benar. Kemudian dapat diukur juga dari kecelakaan kerja yang terjadi. Apabila kecelakaan kerja yang terjadi bisa diminimalisir, maka sudah baiklah SMK3 yang diterapkan pada perusahaan. Ada beberapa contoh indikator lainnya, seperti terdapat inspeksi mendadak, setidaknya 4 pintu darurat dan akses ditemukan bebas dari hambatan, dan 90% dari posisi perwakilan kesehatan dan keselamatan telah diisi. Jadi itulah tadi indikator-indikator yang bisa kita lihat untuk menunjang apakah SMK3 telah dijalankan dengan baik pada suatu perusahaan. Saya kembalikan kepada moderator. Gimana? Baik, ya? terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya, bentar Bal, bentar. Gimana Khadijah? Mana nih Khadijahnya? Khadijah atau Khadijah yang bertanya tadi? Khadijah, Pak. Khadijah. Gimana Khadijah? Tadi sudah dijawab luas oleh si apa? Sudah sangat jelas. Ini hari Jelas, padat, rinci. Makalah ini hari tuntas banyak ya jawabannya ya. Salut Bapak nengok pemakalah pagi ini ya. Oke lah, baik. Iya, tadi sudah disampaikan oleh si Dina Ayu ya, untuk indikator sebuah perusahaan ya, tadi ada disampaikan beliau. SMART yang paling akhir adalah on time ya. Tetap tepat waktu. Kemudian ada disampaikan tentang ada pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Iya, saya kurang tahu kalau di pabrik ya. Tapi kalau di perusahaan itu sekali 6 bulan ada pelatihan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran ya. Waktu Bapak bekerja di retail itu sekali 6 bulan ada pelatihan pemadam kebakaran. Andai kata misalnya terjadi kecelakaan kerja ya di sebuah perusahaan, kita sudah dilatih. Jadi ketika terjadi kecelakaan misalnya kebakaran atau mungkin gempa bumi, jadi kita mesti pandai-pandai untuk meminimalisir efek daripada kebakaran dan gempa bumi itu. Itu mesti dilakukan memang. Kalau tidak dilakukan nanti ya efek dampaknya juga berpengaruh pada perusahaan ya, juga berpengaruh pada pekerja. Jadi kita mesti
jauh-jauh minimalisir, ya, jangan terjadi dampak yang merugikan sama sekali. Itu perlu itu. Oke, baik, terima kasih Dina, ya, sudah cukup bagus pembahasan atas pertanyaan si Khadijah tadi. Oke, baik adik-adik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Iqbal. Silakan dijawab satu pertanyaan lagi, Dik. Pertanyaan terakhir ini minta tolong pada adik-adik. Baik, Pak. Tolong dibuka videonya semuanya, jangan nanti ditutupin. Ya, tolong dibuka videonya kepada Dewi, pada Fatur, pada Sarul, pada Bagus. Tolong dulu. Ya, kalau boleh selama Zoom ya kita tanya jawab itu jangan ditutup videonya. Ya, jangan ditutup videonya. Jadi kalau ditutup videonya ada dua alternatif itu. Bisa jadi tidak mendengar, ya, bisa jadi tidak ikut kuliah, hanya mendengar. Nah, itu udah gendangnya dua itu. Oke, tolong dibuka videonya, ya. Tolong dulu saya mau foto sebagai bukti saya memberikan materi pagi ini. Ya, maka tadi saya waktu ada tadi pemakalan pertama saya foto apa judulnya. Itu kita berikan informasi kepada kampus bahwasanya kita memang daring, bukan kita main-main, kan begitu kan, Iqbal? Betul nggak, Iqbal? Betul, Pak. Iya. Oke, baik. Tolong dibuka videonya semuanya. Ini Bagus, Dewi, Depi, Tania, Yusuf, Yulia Siregar. Nah, gini dibuka videonya kan senang bapaknya. Berarti betul-betul kuliahnya. Ya. Jadi nggak sia-sia pemakalan nyampaikan materinya. Oke, baik. Silakan Iqbal. Diambil alih, Dek. Pertanyaan ketiga. Silakan Iqbal. Baik, terima kasih Pak. Dan untuk pertanyaan terakhir, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Yang pertanyaannya, sebagian kecelakaan kerja terjadi karena faktor lingkungan seperti peralatan di sekitar tempat kerja. Sampaikan kata yang baik dan tegas kepada pihak perusahaan untuk tidak terjadi kecelakaan selanjutnya yang disebabkan oleh peralatan kerja itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita mendatangi pihak perusahaan untuk memberitahu tentang kecelakaan yang disebabkan oleh peralatan kerja tersebut, kita harus ada baiknya sudah memiliki hasil laporan kecelakaan kerja yang dibuat oleh tim yang membuat laporan kecelakaan kerja pada periode tertentu. Jadi jika kita sudah memiliki hasil laporan tersebut, kita dapat melihat dan menggunakan informasi yang ada di dalamnya untuk dilaporkan guna memperbaiki keselamatan kerja berkelanjutan dan meningkatkan kinerja keselamatan kerja. Laporan hasil kecelakaan tersebut memberikan informasi tentang semua kecelakaan kerja yang terjadi dalam periode tertentu dan kecelakaan yang terbanyak yang terjadi dikarenakan oleh apa gitu. Jadi setelah tahu mana yang menjadi akar masalah atau penyebab kecelakaan kerja tersebut, kita dapat memberitahu kepada pihak perusahaan atau atasan dari perusahaan tersebut dengan menunjukkan hasil laporan kecelakaan kerja. Jadi kita ada bekal, nggak bisa langsung bilang kecelakaannya itu karena peralatan, karena ini, karena itu. Tapi harus ada dari hasil laporan itu. Hasil laporan itu sudah menjelaskan apa yang menjadi penyebab masalah kecelakaannya. Apa yang paling banyak karena apa. Misalnya memang benar karena peralatan kerja, kita dapat mencari solusinya bersama-sama untuk menentukan tindakan perbaikan apa yang dapat dilakukan. Setelah sudah kita berbicara dengan pihak perusahaan itu atau atasannya, kita dapat memberi saran pada atasan agar membuat tim pengawasan dan pemeliharaan peralatan yang baru atau yang lama, tetapi lebih dievaluasi kinerjanya dengan baik. Jadi mereka dapat melakukan pengecekan peralatan tersebut secara berkala dan mengawasi semua peralatannya. Jadi jika ada peralatan yang rusak atau sudah tidak layak,
mereka langsung melaporkan, harusnya mereka langsung melaporkan kepada pihak perusahaan untuk dapat diberikan solusi seperti mengganti yang baru atau masih dapat diperbaiki lagi. Jadi harus dicek dulu terlebih dahulu apa akar masalahnya. Tidak bisa langsung datang ke pihak perusahaan memberitahu minta langsung apa. Jadi harus dicek kalau memang karena peralatan kita dapat memberitahunya menunjukkan dengan hasil laporan kecelakaan tersebut. Bagaimana Bella? Ya, terima kasih Talia. Sudah jelas. Jadi yang bertanya si Bella ya. Ya, Talia. Talia. Iya, Pak. Oke, gimana Bella? Atas Iya, Pak, Bella. Talia tadi? Bella. Iya, Pak. Sudah. Oke, ada tambahan dari teman-teman dari Syarul Ramadan atas jawaban Talia, ada tambahan Syarul Ramadan, ada tambahan? Jelas, Pak. Jelas, oke. Baik, ada tambahan dari siapa tadi? Si Dina, ada tambahan Dina atas pertanyaan siapa tadi? Si Bella? Ada tambahan, Din? Halo? Iya, Pak. Ada tambahan? Bentar, Pak. Saya rasa cukup sih, Pak. Oke. Dari Iqbal ada tambahan, Bal? Sebenarnya saya mungkin cukup, Pak. Oke, baik. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Talia ya tentang pertanyaan bagaimana sih calon ahli K3. Adik-adik ini kan semua calon-calon ahli K3 adik-adik. Ya, tentang keselamatan kesehatan kerja. Jadi saya cuma mengingatkan kembali, tidak salah adik-adik mengambil jurusan ini karena peluang kerja adik-adik cukup luas ya. Bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang keselamatan kerja. Jadi mencakup sebuah pabrik, mencakup sebuah perusahaan, mencakup sebuah yayasan. Jadi dia include ya, bukan hanya kesehatan. Kalau adik-adik tadi tamatan sarjana kesehatan masyarakat, misalnya gizi, adik-adik cuma bicara tentang kesehatan gizi saja. Tapi adik-adik sudah cukup luas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi bukan hanya kesehatannya saja, tapi juga orangnya gitu. Ya, keselamatannya juga perlu dikaji. Ya, bukan hanya kesehatan. Jadi dua elemen ini harus betul-betul dikuasai. Oke, tadi si Talia sudah sampaikan ya, kalau kita mau menyampaikan tentang kronologis kecelakaan kerja di sebuah perusahaan, bukan hanya disampaikan dengan kata-kata saja ya, tapi juga perlu bukti, juga perlu solusi ya. Jadi kalau kita sebagai ahlinya itu ya bukan hanya menyampaikan kata-kata, jadi juga ada solusi kita. Ada juga kasih apa penyebab daripada kecelakaan ini dan apa solusinya untuk meminimalisir kecelakaan kerja di kedepan harinya ya. Itu dia salah satunya. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Saya ucapkan terima kasih pagi ini. Alhamdulillah saya senang dengan pembahasan yang disampaikan oleh Iqbal, oleh Dina Ayu sama Talia tentang judul kecelakaan kerja ini. Oke, sebelum kita tutup, tolong disampaikan Iqbal kesimpulan umum dari diskusi kita ini apa sih? Kesimpulannya yang perlu kita ambil, kita maknai, kita kuasai. Silakan, Dek. Iqbal. Baik, Pak. Ya. Mungkin saya dari presentasi ini saya ingin memberikan sedikit aja, Pak, untuk teman-teman misalnya nanti kita sebagai calon-calon pekerja baru gitu, Pak. Ya, betul. Kita kan nanti ini mau bekerja sebagai pekerja baru. Saya ingin memberikan atau merekomendasikan gitu, Pak. Silakan. Supaya kita pekerja baru ini agar tetap aman dan selamat ketika bekerja begitu, Pak. Untuk menghindari
kecelakaan akibat kerja. Seperti itu Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh lah. Baik. Baik, teman-teman sekalian, kita kan nanti menjadi calon-calon pekerja, kan menjadi pekerja juga. Kan berarti kita ini ibaratnya pemula. Jadi di sini saya ingin menyampaikan saat kita nanti pertama ingin mewawancara seperti itu kan, kita harus memperhatikan perusahaan tersebut apakah dia menekankan kita, memberikan kita informasi tentang K3 atau menjadikan K3 sebagai prioritas perusahaan tersebut gitu di dalam kegiatannya. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga harus melihat apakah perusahaan itu dia itu menjunjung tinggi atau memasang menerapkan poster-poster K3 atau rambu K3 gitu, atau yang mengenai tentang APD gitu selama bekerja. Seperti itu kita melihat perusahaan itu saat kita ingin menjadi pekerja baru di sana atau melakukan wawancara atau yang lainnya. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita nanti sudah menjadi pekerja di sana gitu kan, pekerja baru, kita harus seperti yang saya jelaskan tadi di awal-awal, kita jangan tidak tahu, kemudian tidak mau tahu. Tapi jika kita tidak tahu, kita harus menanyakan dan mencari tahu gitu, atau kepada atasan kita boleh bertanya, atau kepada rekan-rekan kita tentang bahaya keselamatan yang ada di tempat kerja kita, begitu. Kemudian setelah kita mencari tahu dengan bertanya, kita harus menyalin peraturan tersebut dan kita harus mematuhinya. Jangan sudah tahu kita salin dan kita tidak laksanakan. Seperti itu. Kemudian teman-teman, dalam nanti kita bekerja, kalau kita melihat adanya kemungkinan berbahaya atau terjadinya kecelakaan atau tindakan berbahaya dalam bekerja, kita juga harus melaporkannya gitu kepada supervisor kita atau kepada atasan kita lah begitu. Sehingga kalau kita nanti menerapkan yang saya bilang ini, kita sebagai pekerja baru, kita akan tetap aman dan terjaga dan selamat dari di tempat kita bekerja, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, karena kita sebagai pekerja baru ini, kita ini pemula. Ibaratnya kita ini diberikan teori, kemudian kita eksekusi menjadi praktek di dalam bekerja ini, seperti itu. Jadi yang saya berikan barusan ini adalah untuk sebagai saran saya untuk teman-teman dan saya dalam bekerja supaya kita selamat, seperti itu. Semoga kita nanti bisa bertemu dalam satu perusahaan dan menerapkan yang saya katakan ini agar selamat, seperti itu. Pada Bapak dan teman-teman saya ucapkan terima kasih. Ya, bagus ya. Terima kasih Iqbal. Ya, motivasi untuk teman-teman, ya pada teman-teman kamu ini, karena 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan adik-adik akan tamat mencapai gelar sarjana kesehatan masyarakat ahli di K3. Ya, kalau kita mau masuk sebuah perusahaan itu yang mesti pandai-pandai lah, ya, jangan agak susah diajak kerjasama, jangan terlalu kritis ya, karena ada perusahaan yang tidak menerapkan K3, tidak mau diupdate, tidak mau diumbar, ya, karena ya ada sangkut pautnya dengan finansial, ya. Jadi tidak semua bisa itu dilakukan. Nanti bisa lihatlah realita di lapangan. Cuman pesan Bapak, ya kalau memang benar, sampaikan yang benar, jangan sampaikan yang salah. Ya, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan yang baik itu yang saya tahu, yang namanya TBK itu, perusahaan terbuka itu, kita itu aset. Ya, ada perusahaan TBK, dia terbuka. Tapi ketika kita komentari sedikit, dia marah gitu. Artinya berarti perusahaan itu tidak terbuka, ada item-item yang perlu diumbar, ada item-item yang tidak perlu diumbar. Ya, kalau misalnya perusahaan terbuka itu item-item yang semua itu tidak boleh nggak diumbar, harus diumbar, semua mesti tahu. Semua mesti merasakan perusahaan itu adalah milik kita, sense of belonging. Kalau itu sudah terjadi, baguslah perusahaan itu. Nah, itulah pesan saya. Oke? Baik adik-adik, cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih pada pemakala, Iqbal, Dina Ayu, kemudian Thalia. Terima kasih yang bertanya tadi, Rizky Apriana, Khadijah, dan Bella. Semoga apa yang kita diskusikan pagi ini bisa menjadi bahan masukan atau mungkin bisa menjadi atau menambah wawasan kita masing-masing. Saya sampaikan, ucapkan terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan dengan judul yang berbeda, yaitu tentang kesehatan kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya. Saya tutup ya. Pak. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. Ya. Waalaikumsalam, Pak.